dalam pertukaran maksudnya kayak pengetahuan, terus pengalaman terkait praktik terbaik dalam pemerintah desa. Yang sama untuk mengangkat dengan adanya kinerja-kinerja yang ada di pemerintahan desa. Nah, peran pemerintah kabupaten sendiri seperti apa, Pak? Belum ada melakukan kerjasama. Kaum perempuan di Tanah Tidung nantinya bisa banyak memegang andil di pemerintahan lah. Halo teman desa, berjumpa lagi bersama Nuka Azwita di sini pastinya di podcast Teras Desa untuk Maju Mandiri dan Sejahtera. Wah, seperti biasa kita nggak jauh-jauh akan membahas tentang P3PD dan seperti apa sih peranan pemerintah untuk pembangunan desa, khususnya untuk di episode kali ini Nuka akan membahas tentang itu ya. Apalagi ini sudah memasuki tahun 2023. Kita harus lebih tahu nih bagaimana perkembangan ke depannya. Dan untuk membahas P3PD ini pastinya Nuka juga nggak sendiri. Nuka sudah bersama narasumber Nuka di sini yang nantinya bisa menjelaskan seperti apa peranan pemerintah untuk pembangunan desa. Dan di episode kali ini Nuka sudah ditemani oleh Wakil Bupati Tanah Tidung, Kalimantan Utara, yaitu ada Bapak Hendrik SHMA. Bapak, apa kabar Pak? Baik. Kabarnya baik ya Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya di podcast kami kali ini Pak. Sama-sama. Oke, nah Pak ngomongin P3PD gitu ya Pak, Ya. pastinya Bapak juga sudah tidak asing nih dan mungkin banyak teman desa yang ingin mengetahui bagaimana sih Pak peran Bapak sebagai salah satu pembina pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan pemerintah desa, pembangunan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat desa nih Pak. Baik, terima kasih. Jadi peran pemerintah desa Kabupaten Tanah Tidung, khususnya saya sendiri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung, melaksanakan melalui Perbub nomor 46 tahun 2022 tentang pelayanan perangkat desa melalui Perdes. Jadi itu yang kita laksanakan di sana. Oke, itu ya Pak ya. untuk peran Bapak ya Pak. Ya. Dan kalau untuk langkah konkretnya sendiri Pak yang akan diambil nanti untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa seperti apa? Kita melalui aparatur pemerintah desa menunjang APBD desa tentang pelaksanaan di dalam desa itu sendiri. Jadi kita tetap mengawal ya. Mengawal ya. Ya. Oke. Nah, berbicara tentang peran pemerintah nih Pak untuk kabupaten memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada aparatur desa untuk nantinya bisa meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa gitu. Jadi kayak tugasnya biar tepat sasaran tuh bagaimana nih Pak? Baik, kita sebagai pemerintah daerah menunjangkan APBD desa melalui pendampingan aparatur desa. Jadi itu yang kita laksanakan sesuai dengan amanat dan aturan yang ada. Oke. Terima kasih. Dan kalau untuk program atau inisiatif yang nantinya bakal diluncurkan Pak di pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk memperkuat kapasitas aparatur desa apa nih Pak? Baik, melakukan BMTEK kepada kepala-kepala desa dan di desa pada bulan Februari yang lalu kita sudah melaksanakan di tahun 2023 ini masing-masing desa sudah menganggarkan semua anggarannya. Jadi untuk meningkatkan kepada aparatur desa dan semuanya kita untuk laksanakan kepada mereka. Ya, itu full ya Pak untuk mereka ya Pak. Nah, terus kalau peran Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati nih untuk mendorong kolaborasi antara aparatur desa dengan pemerintah kabupaten dalam pertukaran maksudnya kayak pengetahuan, terus pengalaman terkait praktik terbaik dalam pemerintah desa. Baik, kita laksanakan dengan adanya pertemuan Kapik Morning terhadap kepala desa dan aparatur desa bersama-sama setiap minggu untuk melaksanakan koordinasi yang sama untuk mengangkat dengan adanya
kinerja-kinerja yang ada di pemerintahan desa. Oke, ini Nuko juga penasaran nih. Itu kan tadi seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk memastikan nih, kalau aparatur desa ini sudah memiliki akses yang memadai terhadap informasi, juga teknologi dan sumber daya lainnya gitu yang diperlukan untuk nantinya eh, aparatur desa tuh bisa melakukan tugas dengan baik gitu, Pak. Baik, itu kita sudah melakukan upaya dengan penjaringan internet yang baik di setiap kantor desa agar perangkat desa dapat mengakseskan informasi yang cepat. Intinya internet itu memang ya Ya, Pak, di melalui mana-mana tuh internet. memang sekarang butuh ya Pak, Ya, benar. dengan teknologi yang memang sudah maju, jadi internet itu sangat dibutuhkan di sana juga Sangat ya. cepat mendapat informasi juga dengan satu arah yang sama, dengan adanya arahan-arahan yang tidak akan berubah lagi. Ya betul, tepat sasaran jadinya ya Pak, Iya. bisa gitu kan. Nah terus kalau peran Bapak sendiri sebagai wakil bupati di sini dalam memotivasi aparatur desa gitu untuk bisa terus mengembangkan, ayo dong lebih terampil lagi, terus pengetahuannya bisa lebih luas lagi dan juga biar mereka tuh punya kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas juga jauh lebih baik gitu Pak. Ya, jadi kita berkesimpulan untuk melaksanakan uh, pertemuan rutin dengan aparatur desa, dengan bupati dan jajarannya. Jadi itu yang kita lakukan supaya bisa ada kebersamaan, pengertian dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Jadi ada pertemuan rutin yang sama-sama. Oh itu buat meningkatkan dan juga memotivasi ya Pak, Benar. aparatur desa, apalagi desa. yang baru-baru mungkin Ya, ya. benar. Oke. Nah, kalau rencananya sendiri Pak untuk melakukan penilaian atau evaluasi nih Pak terhadap kinerja aparatur desa dan memberikan umpan balik yang konstruktif gitu, guna membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas dan juga kualitas pelayanan. Baik, jadi kita akan rencanakan lakukan penilaian kinerja aparatur desa yang akan dilaksanakan tahun 2024 nanti. Jadi untuk persiapan itu nanti sudah kita laksanakan dengan adanya penilaian-penilaian terhadap desa. Penilaiannya seperti apa tuh Pak? Beberapa desa yang ada di sana dengan adanya bagaimana desa yang ada ini sudah bisa mampu nggak mengikuti aturan-aturan yang ada ini. Standarisasinya juga mungkin beda-beda ya Pak ya di sana? Beda. Oke. Dan kalau peran untuk melibatkan universitas atau lembaga pelatihan setempat atau sumber daya eksternal lainnya lah, ada nggak sih Pak untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desanya itu sendiri? Jadi pelatihan-pelatihan gitu? Baik, jadi kita untuk melaksanakan bagaimana kapasitas ini bisa terangkat melalui BIMTEK yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan mendatangkan narasumber dari Kemendagri misalnya, dari universitas, yang itu yang kita siapkan untuk melaksanakan dengan adanya meningkatkan kapasitas para aparatur desa ini. Itu penting sih ya Pak ya, apalagi melihat kan kita harus bisa mempunyai kualitas aparatur desa yang bagus gitu untuk membangun desa yang maju juga ke depannya gitu ya Pak. Betul. Nah terus kalau untuk bupati atau seperti Bapak lah, wakil bupati ini melakukan pemantauan terus juga evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa serta memberikan saran dan bimbingan yang diperlukan ada? Ya, jadi kita juga melakukan suatu monitoring dan evaluasi di masing-masing desa. Jadi itu juga kita lakukan kepada mereka. Monitoring tuh maksudnya gimana? Mengontrol terhadap mereka-mereka yang ada di desa masing-masing. Di desa masing-masing, Ya. sudah seperti apa gitu kan kinerjanya. Sampai di mana kemampuannya. Gitu. Pembangunan desanya udah seperti apa juga gitu ya Pak. Itu. Oke, terus kalau untuk langkah-langkah nih Pak yang diambil oleh Bapak sendiri untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pemerintah desa ke depannya Pak? Ya, kita melakukan peningkatan kapasitas kepala desa dan selanjutnya melaksanakan
orientasi lapangan di desa dan kabupaten lainnya. Nah, itu yang kita sudah lakukan dengan adanya orientasi terhadap kemampuan dan kapasitas oleh pemerintah desa yang ada di sana. Ada di Tanah Tidung Ya. juga ya. Dan untuk mendukung desa-desa nih Pak dalam menghadapi tantangan dan juga hambatan kan pasti ada aja nih ya Pak. Nggak semua desa kan perjalanannya atau pembangunannya mulus gitu. Betul. Pasti banyak tantangan dan hambatannya. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan juga fungsi pemerintah desa, peran pemerintah kabupaten sendiri seperti apa Pak? Kita menerima dengan adanya pendampingan oleh Dinas Densos PMD yang ada di daerah kita. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, itu tadi seperti itu. Dan kalau misalkan ada program nih Pak atau kegiatan yang difasilitasi oleh Bupati untuk memperkuat kerjasama antar desa dan mempromosikan pertukaran pengalaman dalam pemerintah desa, ada Pak? Ya, baik itu kita sudah lakukan. Koordinasi dengan daerah-daerah lain, namun sampai saat ini belum ada kerjasamanya yang dilakukan antara kabupaten kita dengan kabupaten yang lain. Itu kita sudah lakukan. Tapi belum ada. Tapi sampai saat ini belum ada melakukan kerjasama lah. Itu kenapa Pak belum adanya itu? Karena kita kemarin sudah melaksanakan kunjungan ke kabupaten lain di Sulawesi, namun mereka belum bisa mau atau menjawabnya. Oh, oke. Belum. Jadi sudah kita lakukan itu. Jadi sudah dilakukan tapi memang belum ada jawaban. Ada juga yang mungkin belum mau Pak atau gimana gitu penolakannya? Mungkin keadaan dia belum siap kayaknya. Belum siap untuk bekerja sama ya Pak. Karena kan kita mau kerjasama dengan dia, tetapi mungkin dianya belum siap untuk apa yang mau dikerjasamakan dengan kita. Belum, mungkin menurut mereka apa ya dari segi mana ya gitu ya. Kemungkinan ya. Oke. Nah kalau untuk dari Bapak sendiri sebagai Wakil Bupati nih Pak, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat juga, masyarakat desanya khususnya nih Pak, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah desa. Jadi biar warga setempat itu menyetujui gitu, mau nih dengan keputusan misalkan Bapak, ayo desa kita harus seperti ini, seperti itu gitu Pak. Seperti apa Pak? Ya, baik kita juga sudah melakukan pengembangan masyarakat terorganisir untuk menciptakan tatanan yang lebih baik terhadap dalam wilayah desa itu kita udah lakukan supaya bisa berjalan dengan baik. Itu yang kita laksanakan sekarang. Tatanan desa. Tatanan desa itu maksudnya ada dari segi apa aja Pak? Apakah pembangunan atau membangun UMKM di masyarakatnya? Di segala bidang termasuk pembangunan juga yang kita harus perhatikan. Juga menyangkut masalah UMKM-nya, kemudian menyangkut masalah kegiatan-kegiatan lainnya, itu yang kita nilaikan. Jadi masyarakat lebih termotivasi ya Pak? Iya. Oke, baik. Dan kontribusi Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati nih dalam meningkatkan akses desa-desa di Tanah Tidung khususnya terhadap sumber daya, terus layanan publik seperti kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga mungkin tadi ekonomi termasuk UMKM itu seperti apa? Kita juga melaksanakan kolaborasi antar pemerintah desa dengan OPD terkait terhadap kondisi saat ini yang udah dijalankan agar bisa kita memotivasikan kepada pemerintah desa yang ada. Ya, sudah yang penting terus lanjut berjalan ya Pak. Benar. Ya, di tahun 2023 ini ya Pak. Ya, benar. Nah, langkahnya Pak yang diambil untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mendukung pemerintah desa. Seperti apa khususnya untuk di Tanah Tidung sendiri Pak? Baik, dengan plan melakukan dilaksanakannya peningkatan kapasitas BPD untuk
bisa berkolaborasi dengan kepala desanya dan masyarakatnya untuk menetapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu sendiri melalui BPD. Melalui BPD. Iya. Contoh kecilnya Pak, kegiatan yang sudah ada, misalkan? Misalkan melaksanakan kegiatan yang ada di daerah itu dan monitoring dan mengawasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah diputuskan oleh desa itu sendiri. Jadi itu peran yang kita sudah monitoring sama mereka. Kalau untuk ketersediaan Pak, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi pemerintah desa termasuk kayak pendanaan dan tenaga ahli yang diperlukan. Langkah-langkah apa yang sudah diambil oleh Bapak selaku Wakil Bupati? Ya, jadi terkait dengan itu kita melakukan pendampingan desa yang sudah ditempatkan di setiap desa. Jadi agar pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan itu ada yang bisa monitor langsung dari pendamping-pendampingnya. Oh, diturunkan langsung, terjun ke masyarakat ke gitu ya Pak. Masyarakat, jadi benar-benar didampingi dan dimonitori gitu ya kegiatannya gitu ya Pak. Benar. Oke, baik. Lumayan cukup antusias sepertinya kayaknya masyarakat mungkin kalau ada yang monitor kayak gitu ya Pak ya. Tetap kita awasin semua. Harus diawasi biar tepat sasaran semua pembangunannya ya Pak. Baik, selanjutnya nih Pak, bagaimana sih selaku Bapak Wakil Bupati nantinya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam nantinya bisa mengambil keputusan di tingkat desa termasuk melibatkan perempuan dan kelompok minoritas dalam proses tersebut. Biasanya kan kalau udahlah suaranya laki-laki aja yang kita dengar, perempuan tuh biasanya gak salah gitu kan karena dianggapnya masih ada di bawahnya laki-laki gitu ya kan? Iya. Pola pikiran seperti itu, bagaimana Bapak sebagai Wakil Bupati menanggapinya Pak nantinya? Ya, jadi saya jawab dulu. Jadi melaksanakan ini dengan Musdes yang dilakukan setiap tahun dan melibatkan masyarakat. Maka dalam peran memutuskan ini kita dapat menilai dengan semua elemen, baik itu laki-laki maupun perempuan, tetap kita hargai dengan adanya apa yang menjadi pengajuan oleh wanita yang ada. Kita suaranya mereka, apa pendapatnya mereka menerima, gitu ya. Karena biasanya perempuan ini apa yang dia ungkapkan itu sebagian besar benar. Kalau laki-laki ini kan ada hal-hal salah terus gitu ya Pak. Hal yang lain. Biasanya perempuan tuh ada hashtag ya, perempuan selalu benar Pak. Laki-laki selalu salah jadi kata perempuan. Tapi mungkin kalau memang pendapat perempuan di satu masyarakat atau desa itu benar dan bisa memajukan desa setempat, kenapa tidak gitu ya kan Pak benar, ya. Gitu, dan nggak menutup kemungkinan juga yang menjadi pemimpin desa nanti ke depannya bisa jadi perempuan, nggak menutup kemungkinan. Sekarang kan tidak akan tertutup kan bagi wanita, baik dia punya kemampuan, kapasitas, bisa saja jadi calon bupati. Dan sekarang nyatanya kan yang hadir sekarang ini kan banyak bupati perempuan. Wah, luar biasa. Apalagi nanti pada saat sebentar lagi kan ada pencalonan pileg ya. Ya ini udah masuk tahun politik ya Pak. Wah, pasti banyak yang jadi caleg ini. Dengan adanya hak dari perempuan itu tetap terakomodir. Betul. Jadi itu tidak akan, apalagi nanti dia punya kesempatan untuk bisa mencalonkan kepala desa sesuai dengan backgroundnya dia kan. Betul. Kemampuan dia bisa jadi pemimpin dan panutan masyarakat di daerah itu sendiri. Betul. Jadi nggak ada lagi ya desa ini kalau mau maju menamakan ini kaum minoritas, ini kaum mayoritas gitu. Harusnya jadi harusnya sudah tidak ada gitu ya Pak. Mudah-mudahan kaum perempuan di Tanah Tidung nantinya bisa banyak memegang andil di pemerintahan atau di pemerintahan desa setempat ya Pak, kita doakan. Sekarang aja kan sudah kita berkolaborasi menghargai dengan hak-haknya perempuan ini. Di Kabupaten Tanah Tidung juga
seperti di pemerintahnya juga ada perempuannya yang Oh, kita sudah mulai angkat ada jadi ya? camat Oh, ya. oke, baik. Nah, jadi kepala desanya ya mungkin kemarin ada tapi belum terakomodir ya. Belum ya, Pak? Tapi kalau untuk pileg yang akan datang ini banyak ini perempuan. Kayaknya sih, apalagi kan sekarang parlemen sendiri, legislatif sendiri, Ya, 30% tuh katanya harus diisi dengan perempuan. benar itu. Kuotanya. Paling kecil itu 30%. Ya, kuotanya ya, Pak. Heeh. Jadi makanya jangan heran, jangan takut bagi kaum-kaum perempuan di Tanah Tidung untuk Benar. bisa memajukan desa kalian setempat gitu ya, Pak. Didukung pastinya nanti ya, Pak ya. Ya itu pasti, karena kita sendiri aja sekarang dengan adanya pengisian, ya terus terang aja saya dengan adanya pencalekan ini, kita lebih dari 40% Lebih dari perempuan itu kita akomodirkan. Oke, baik. Mudah-mudahan Tanah Tidung nanti sukses ya, Pak, ke depan pembangunan Amin, desanya. amin. Apalagi ini sekarang juga dibarengi dengan tahun ini politik ya, Pak. Ya. Jadi semoga semakin lancar gitu. Oke, terakhir nih Pak, sebagai Wakil Bupati Tanah Tidung Kalimantan Utara, harapan Bapak terhadap program P3PD sendiri ini apa sih Pak? Seperti apa maunya Pak? Baik, untuk sementara kita optimalisasikan potensi desa, pengangkatan kapasitas pemerintah desa, dan kualitas belanja desa, tata kelola, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel. Jadi Akuntabel. itu yang kita selalu perhatikan agar mereka-mereka ini juga pelaksanaan kegiatannya agar bisa terkoordinir oleh kita untuk monitornya. Terkoordinir agar tepat sasaran. Ya. Anggaran-anggaran yang ada bisa diimplementasikan benar-benar sesuai kebutuhannya. Benar. Ya Pak, jadi nggak ada keterlambatan dalam pembangunan, UMKM di desa Tanah Tidung sendiri juga bisa lancar, jadi bisa membangun perekonomian. Benar, yang menjadi kebutuhan masyarakat umumnya itu yang menjadi fasilitas yang kita kawali. Betul, jadi desa tuh nggak hanya image-nya tuh ketertinggalan, orang tidak mau berkunjung ke desa, itu salah banget ya Pak? Iya benar. Semoga nanti Tanah Tidung juga bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata ke depannya. Amin. Yang bisa dilirik oleh domestik maupun mancanegara gitu ya Pak? Betul. Bapak terima kasih banyak loh ini Pak. Ya apalagi Kabupaten Tanah Tidung sekarang ini kan mulai menggalakkan wisata-wisata yang ada. Seperti apa sih Pak contohnya Pak? Seperti air terjun di Gunung Rian, kemudian ada juga kolam renang wisata alami di tengah-tengah wilayah perusahaan. Oh ya. Ya lintasan jalan Trans-Kaltim. Jadi sekarang ini banyak orang mampir di sana kadang-kadang. Betul. Apa sih Kalimantan Utara juga kan bisa dibilang belum lama ya Pak? Belum. Terpisah dari Kalimantan Timur. Iya, jadi kita dulunya kan dari Kalimantan Timur, jadi pengajuan untuk pemekaran tahun 2012. Jadi berpisah dengan adanya kita masuk ke Provinsi Kalimantan Utara. Iya. Dan juga bersamaan dengan Kabupaten Tanah Tidung. Jadi Kabupaten Tanah Tidung ini termasuk kabupaten yang termuda juga di tempat kita. Iya, termuda. Jadi dia di 2007 pemekarannya duluan, kemudian baru menyusul Kalimantan Utara. Oke. Iya. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat yang ingin berkunjung ke Desa Tanah Tidung. Bapak Hendrik, sebelumnya terima kasih banyak waktunya. Senang banget Muka bisa ngobrol-ngobrol tentang banyak. Tanah Tidung dan pembangunan P3PD di sana juga. Mudah-mudahan ada lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi Pak tentang perkembangan P3PD. Salam sehat untuk Bapak ya Pak. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media P3PD yang begitu bisa ambil kesempatan untuk wawancara menyangkut masalah Kabupaten Tanah Tidung. Jadi saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua media yang minta
berita dengan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Henry, terima kasih banyak juga untuk teman desa. Cukup sekian episode kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Nuka Azlita dan beserta tim yang bertugas pada kali ini pamit undur diri. Kita ketemu di next episode lagi dan pastinya akan membahas P3PD ke depannya. Jangan lupa terus saksikan podcast Teras Desa untuk maju, mandiri, dan sejahtera. Pastinya di YouTube Teras Bersama. Nuka Azlita pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.